sesi dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini. Kita akan ngobrol tentang kuota haji yang terbatas dan daftar tunggu yang membludak. Ada beberapa usulan dari pendengar kita yang masuk dalam sesi opini publik pagi tadi, dan tentunya ini kita harapkan bisa mendapatkan tanggapan dari pihak yang berkompeten. Pagi ini saya sudah terhubung dengan dua orang narasumber. Yang pertama Bapak Haji Azhar Ghazali, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Haji Iqbal, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Azhar dan juga Pak Haji Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngobrol tentang kuota haji yang terbatas serta daftar tunggu yang membludak ini, Pak Haji Azhar dan juga Pak Haji Iqbal. Nah, sebelum ke Pak Azhar, saya ke Pak Iqbal dulu selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Iqbal, untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, kuota yang diberikan kan ada 1 juta untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk Sulsel itu ada berapa puluh ribu ini, Pak? Untuk Sulsel itu 3.300. 3.300, Pak ya? Dan untuk embarkasi Makassar 7.300. Oke. Jadi dari 3.000 itu terbagi ke 24 kabupaten gitu. Iya. Yang paling banyak Makassar, kemudian yang paling sedikit di mana nih, Pak? Yang paling sedikit itu Toraja Utara. Berapa, Pak, di sana? 9. Oh, 9, hanya 9 orang ya? Iya. Oke. Kemudian kalau yang paling panjang antrian di kabupaten mana saja ini, Pak? Di Kabupaten Bantaeng, Pak. Bantaeng paling panjang, Pak ya? Iya. Untuk tahun ini dapat berapa nih, Pak, dari 3.300 kuota tadi? Bantaeng, tidak salah Pak, 40-an ya. 40-an? Iya. Oke, ini boleh tanya nih Pak Iqbal ya. Kalau lihat Makassar itu dapat berapa tadi kuotanya, Pak? Makassar 300-an. 300-an? 400-an. Ya, 400. Hampir 500 lah. Hampir 500, oke. 416, Pak. 516 ya, Pak Azhar ya? Oke. Ya. 516 tepatnya. Sementara untuk Bantaeng dengan daftar antrian yang terpanjang itu hanya mendapatkan 40. Apa kriteria sehingga Makassar itu bisa dapat lebih banyak dibandingkan dari Bantaeng, Pak Iqbal? Oh ya, dari hasil kemarin kan itu perbandingan 1:1000. Iya. Satu untuk 1.000 umat Muslim. Nah, dari disitulah jumlah penduduk Bantaeng sama Makassar ya kan beda kan. Iya. Oke, jadi berdasarkan jumlah penduduknya, Pak ya? Jumlah penduduk Muslim. Jumlah penduduk Muslimnya ya? Ya, 1/1000. Oke, jadi karena jumlah penduduk Muslim di Makassar itu lebih banyak, maka otomatis mendapatkan porsi yang lebih banyak juga. Tapi tidak mempertimbangkan daftar tunggu yang panjang itu, Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan daftar tunggu itu. Oke. Pak Iqbal, ini apakah dari beberapa pendapat tadi yang masuk, kita kan buka sesi sebelumnya nih, sesi opini publik dari masyarakat kita yang kita coba gali apa kira-kira saran-sarannya agar kuota haji yang terbatas ini bisa maksimal dimanfaatkan. Itu salah satunya adalah dengan memberikan prioritas kepada yang sudah mendaftar duluan. Jadi, tapi ternyata pada kenyataannya untuk pembagian kuota haji sendiri itu berdasarkan jumlah penduduknya, Pak ya. Jadi kalau misalnya si Bapak A ini mendaftar di Bantaeng pada tahun 99, kemudian ada Bapak B di Makassar tahun 2005 misalnya, bisa saja Bapak B ini yang berangkat duluan karena berpatokan pada jumlah penduduk, perbandingan jumlah penduduk. Apakah ke depannya itu nanti akan ada perubahan, mungkin diprioritaskan yang sudah lama mengantri ini, Pak? Atau harus proses panjang lagi nih untuk membuat aturan seperti itu? Ada pemikiran untuk mendahulukan yang lansia ya. Yeah. Kemarin kan ide pemerintah itu mendahulukan lansia. Yeah. Tadinya 1% bisa sampai 10. Tetapi ternyata peraturan Saudi yang dikeluarkan itu berbeda dari keinginan pemerintah Indonesia.
malah ini untuk tahun ini kan hanya batasnya 65 tahun. 65 tahun, betul. Berangkat. Ya. Jadi ya untuk haji tergantung juga pemerintah Saudi. Iya, betul, karena di sana yang menerima, Pak, ya. Iya, betul. Pak Iqbal, untuk pengusulan kepada perubahan-perubahan aturan seperti itu, apakah memang prosesnya bakalan panjang, Pak, atau memang bisa kita di lobi seperti biasa saja, kemudian nanti aturannya bisa berubah, atau seperti apa gambarannya, Pak? Kalau kebijakan kita harus dari perubahannya melalui komisi 8. Komisi 8 ya. Berarti memang harus mengajukan. Kebijakan ya. Oke. Jadi masyarakat bisa mengusulkan ada perubahan kebijakan haji melalui anggota dewan, bisa juga melalui kementerian daerah. Dan ini sering kita bahas memang, tapi memang berbasis daerah, berbasis kota itu berbasis daerah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, berbasis kabupaten. Kalau provinsi masih ada berbasis provinsi. Oh ya. Kalau untuk Sulsel itu pembagian kotanya berbasis kabupaten. Berbasis kabupaten ya, kalau Sulsel ya, untuk pembagian kotanya. Baik, Pak Iqbal, satu lagi nih Pak, ini kan tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu tidak menerima yang usianya 65 tahun ke atas ya. Apakah kemungkinan tahun depan aturan ini bisa berubah Pak? Karena kan ada beberapa jamaah yang usianya 65 tahun itu sangat merindukan untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Ini apakah ada kemungkinan berubah aturan tersebut? Ya, kebijakan pemerintah Saudi untuk melarang 65 tahun ke atas itu mungkin karena faktor masih ada pandemi ya, penyakit COVID Corona ya. Iya. Kemungkinan besar kalau Corona ini sudah menurun dan sama sekali sudah tidak ada di bumi ini, ya kembali normal. Oke. Apabila kembali normal, tidak ada batas usia, kemungkinan besar pemerintah Indonesia akan mengambil kebijakan mendahulukan yang lansia dari kota, namanya dari kota 100%, mungkin lansia 10% gitu, atau 5%. Baik, ini tetap ada optimisme bahwa kemungkinan ya tahun depan insya Allah ada perubahan. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji yang usianya sudah cukup lanjut ini bisa tetap menunaikan ibadah haji. Pak Iqbal, saya ke Pak Ashar dulu. Pak Ashar, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPURI. Ini kalau melihat daftar tunggu yang cukup panjang ini Pak Ashar, kira-kira ada usulan atau masukan dari AMPURI sendiri agar pemerintah melakukan langkah-langkah tertentu, Pak Ashar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Iqbal yang kemarin baru saja dilantik sebagai WHO. Selamat Iqbal. Terima kasih, Dek. Insya Allah AMPURI bisa bermitra dan bekerja sama lebih baik lagi dengan Pak Iqbal selaku Kabid WHO. Terkait dengan yang pertanyaan Mbak tadi, saya sepakat dengan Pak Iqbal. Jadi ini menyangkut lobi-lobi pemerintah hanya dimulai dari usul Komisi 8 tentu saja, dan setelah itu masuk ke pemerintah bisa nantinya membicarakan ke pihak Saudi jika situasinya telah normal. Jadi pertanyaan garis bawahi jika situasi telah normal. Yang terjadi saat ini pengurangan kuota kan disebabkan adanya kondisi yang menurut saya dilakukan di masa pandemi COVID gitu. Jadi ada sebenarnya 3 faktor yang saat ini jadi tantangan kita. Yang pertama adalah mengenai keterbatasan waktu. Kalau kita lihat keterbatasan waktu sangat sedikit sekali ya. Jemaah dari Indonesia sendiri insya Allah diperkirakan akan berangkat lebih. Yang kedua yaitu masalah kota yang terpotong hampir setengahnya. Tentu saja ini menyebabkan adanya mereka yang secara otomatis tidak semuanya diberangkatkan. Sehingga kalau ditanyakan apakah mereka kecewa, tapi semua tentu saja harus mengacu pada kebijakan yang keluar oleh Saudi. Dan yang patut kita syukuri bahwa dari total kota internasional Indonesia lah yang mendapatkan tertinggi atau terbesar.
Dan faktor ketiga yaitu masalah usia jemaah. Jadi ini juga tentu saja menjadi PR karena dengan adanya pembatasan usia jemaat mempengaruhi jemaah yang akan berangkat lainnya. Kalau di usia jemaah itu 65 tahun, pada keluarganya yang akan mendampingi umurnya di bawah 65 tahun, sedangkan apakah mereka tetap atau itu menunda keberangkatannya, itu kan semua menjadi tantangan. Jadi memang keberangkatan haji di tahun ini kait dengan masa kuota juga yang tentu saja akan bertambah. Ini menjadi kita semua, terutama pemerintah, untuk nantinya mampu melakukan usulan ulang jika tadi tidak mempersiapkan untuk haji tahun depan lagi ini, misalnya dilakukan secara normal, ya tentu saja ada pendekatan khusus yang harus dilakukan oleh Presiden kita sendiri langsung kepada Raja Saudi nanti. Oke. Pak Azhar, Tabe, ini mungkin agak putus-putus suaranya, agak bergeser sedikit dari posisinya sekarang Pak Azhar untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih bagus. Sambil jalan nih Pak Azhar, kalau kita lihat kan permasalahan yang paling utama di Sulawesi Selatan khususnya ya, banyak sekali kabupaten dengan daftar tunggu yang sangat panjang. Ini kira-kira untuk menghentikan bertambah panjangnya daftar tunggu ini, apakah ada masukan dari Ampuri sendiri agar para jamaah masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji itu bisa mendapatkan apa istilahnya ya, ketenangan dan kepastian ya, begitu bayar misalnya langsung bisa berangkat, nggak perlu menunggu sampai berpuluh-puluh tahun ya, kabarnya ada yang sampai 30 sampai 40 tahun ini daftar tunggunya, Pak Azhar. Pemerintah kan sudah melakukan cukup banyak upaya ya. Untuk diantaranya mungkin mempersiapkan sejak dini mereka yang akan mau berangkat. Jadi sekarang ada program tuh namanya Haji Muda. Jadi usia muda mereka sudah bisa melakukan porsi gitu kan, mengambil porsi untuk persiapan ke depannya nantinya gitu. Karena kalau kita lihat usia keberangkatan jemaah haji kita kan rata-rata di atas 60-an ya, paling terbanyak. Nah, tentu saja kalau usia 60-an itu makin ya memperkecil mereka untuk bisa berangkat gitu loh. Jadi mungkin dari pihak kami sendiri saya yakin udah punya trik upaya-upaya tertentu yang nanti bisa Pak Iqbal ya sistemnya seperti sebenarnya apa yang dilakukan bisa mengurangi jatah panjang yang memang paling terpanjang di Indonesia ya 40 tahun kalau nggak salah dari Bantah. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, ini boleh tahu nih Pak, kalau dulu-dulu itu kan bayar haji langsung berangkat seperti itu. Kapan munculnya ini apa namanya daftar tunggu seperti itu Pak? Jadi mendaftar dulu, nanti sambil nabung, nanti sambil tunggu dapat nomor porsi. Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? Mulai ada daftar tunggu seperti itu? Ya, dulu itu begitu daftar di tahun 90-an ya, daftar naik. Malah kota provinsi lain yang tidak digunakan, provinsi sosial lobby untuk dapatkan. Nah, ini faktor karena ekonomi Indonesia sudah membaik, sudah di atas rata-rata. Jadi penduduk Indonesia sudah hasil pendapatan mereka sudah ada kelebihan mungkin. Jadi mereka niat untuk mendp, membayar uang muka untuk naik haji gitu. Mendp Pak ya? Faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Oke, tapi kalau dilihat-lihat dengan sistem seperti itu, ini akan membuat daftar tunggu itu semakin panjang, jadi semakin berurut orang yang berada di belakangnya. Ini supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu apa istilahnya ya, seseorang atau masyarakat itu menunggu untuk diberangkatkan haji. Apakah ada keinginan dari pemerintah untuk merubah sistemnya Pak? Jadi nanti kalau uangnya udah terkumpul baru dia daftar ke pemerintah dan pemerintah langsung memberangkatkan seperti itu. Ya ini gimana ya, ini karena kebijakan dari Saudi, itu kuota kan Saudi punya hak. Iya. Terus kenapa pemerintah Saudi tidak meningkatkan kuota yang tadi awal tahun, kalau normal ya, tahun kemarin itu 2 juta
600-an. Sekarang kan hanya 1 juta. Nah, pemerintah Saudi juga sudah berniat untuk menambah kuota. Persoalannya itu haji itu adalah haji setiap tahun, bukan seperti umrah. Yeah. Jadi bayangkan kalau tahun langsung terkumpul di Saudi, orang sedunia lah, 4 juta, 5 juta. Dan bisa juga ini kan, bertumpuk, apalagi dengan musim corona ini. Yeah. Nah, terus di Mina itu kan wilayahnya terbatas. Yeah. Jadi tidak bisa dinaikkan, tidak bisa juga dikembangkan. Nah, itu saja ada kebijakan Mina Jadid, tambahan Mina Jadid itu tidak kurang direspek oleh masyarakat. Jadi itu kendalanya, keterbatasan wilayah di Mekah, terutama di Mina. Oke. Keterbatasan wilayah di Mina ya, tapi ini dari opini publik tadi yang kami buka sebelum membuka acara ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi, Pak Iqbal, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan atau disampaikan oleh pendengar kita, karena topik kita adalah bagaimana menghentikan panjangnya daftar tunggu. Nah, salah satunya ini ada Pak Hasri yang menyampaikan kalau memang yang usia 65 tahun itu tidak bisa diberangkatkan haji tahun ini, apakah bisa di pemerintah ya memberikan opsi kepada si pendaftar ini agar dialihkan ke umroh, karena umroh kan tidak memiliki batas usia ya, sambil menanti mungkin tahun depan bisa berangkat haji. Itu apakah ada kemungkinan seperti itu? Kemudian jika sudah membayar biaya haji kemudian wafat tanpa ke tanah suci, ini apakah bisa dialihkan nomor porsi itu kepada ahli waris? Terus kemudian pemerintah Republik Indonesia juga harus intens melakukan negosiasi atau melobi ya pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar bisa mendapatkan tambahan kuota. Nah, ini yang terakhir yang paling penting, mengedukasi masyarakat tentang haji. Jadi kalau mau menunaikan ibadah haji kan harus mampu ya, harus sanggup dari segi biaya ataupun juga dari segi fisik. Nah, kalau memang belum sanggup, sebaiknya pemerintah tidak usah buat daftar tunggu, karena ini akan semakin banyak lagi nih yang akan antri untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana menurut Pak Iqbal? Ya, upaya-upaya itu semua yang disebut tadi itu sudah pemerintah sudah usahakan. Yeah. Melobi pemerintah Saudi dari setiap tahun, malah setiap rencana operasional haji itu pemerintah Indonesia duluan ke sana untuk melobi agar perubahan kuota. Tapi kan itu ada aturan OKI yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Saudi juga. Yeah. Terus masa dan fisiknya siap, umrah setiap ya. Maksudnya untuk yang calon jemaah haji yang usianya sudah 65 tahun ke atas dan sepertinya Pak ya tidak memungkinkan lagi untuk diberangkatkan haji karena batasan usia tadi. Kalau itu perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Iya. Ya. Kan mereka masyarakat itu membayar ke Kementerian Agama untuk naik haji, bukan umrah. Kalau mereka ingin umrah, nggak usah daftar haji, mereka langsung berangkat umrah gitu kan. Kalau terhalang dengan usia Pak, maksudnya yang terhalang dengan usia, kan kayaknya sudah nggak memungkinkan lagi untuk diberangkatkan haji karena usianya 65 tahun misalnya. Nah ya, untuk gini Pak, jadi oke lah, karena ada aturan pemerintah Saudi 65 tahun berangkat. Nah, masyarakat yang 65 tahun ke atas yang ingin yang tidak mau berangkat haji, mau berangkat umrah saja, sudah ajukan pembatalan pemberangkatan. Oh, pembatalan. Agama kabupaten setempat. Iya. Nah, itu dananya akan dikembalikan. Setelah ada dananya diterima, ya sudah daftar umrah. Oke. Langsung berangkat itu kalau umrah. Jadi ajukan pembatalan dulu, baru dananya dipakai untuk berangkat umrah ya? Ya, Mbak. Oke. Kemudian kalau tentang yang sudah mendaftar untuk
jamaah haji kemudian tidak dapat berangkat karena meninggal dunia misalnya, itu apakah bisa diwariskan ke ahli waris, Pak? Ya, bisa, Mak. Ya, kepada anak dan kepada suami atau istri. Langsung lanjut gitu, Pak ya? Ya, lampiran, surat kematian, kakak ajukan ke Kemenak Kabupaten Kota. Oh ya, jadi bisa diwariskan ya nomor porsinya ya? Bisa. Yang jelas itu ke anak atau istri. Dan ya, istri atau suami. Dengan kata lain ke ahli waris yang tidak terhalang, Pak ya? Betul. Oke. Baik, saya ke Pak Ashar lagi nih. Pak Ashar, kalau melihat kondisi seperti ini kan fokusnya kita agar daftar tunggu itu tidak terlalu panjang. Kalau di penyelenggara haji dan umroh itu ada yang dikenal dengan istilah Pak, haji plus ya. Kemudian ada yang atas dasar undangan. Itu biayanya itu katanya berkali-kali lipat daripada ONH pemerintah. Betul. Memang kalau biaya haji itu kan sebenarnya tidak ada yang murah. Di pemerintah sebenarnya kalau kita lihat kelihatannya ya relatif terjangkau, tapi juga tetap subsidi juga dari pemerintah kan. Tetap ada subsidi. Apalagi kalau kita bicara dengan penyelenggara haji khusus, ya sudah pasti mereka juga diberikan aturan tertentu. Misal mereka harus menyediakan fasilitas beda dengan oleh pemerintah, layanannya pun juga beda, batasan kuotanya pun juga beda, gitu. Tapi itu dibarengi dengan masa tunggu yang tidak terlalu lama, dengan masa tunggu yang di haji reguler, gitu. Sehingga banyak, ini jadi salah satu solusi sebenarnya jika seandainya masyarakat atau calon jemaah haji memiliki dana yang lebih dan memang cukup siap dari kemampuan materi, ya silakan, ayo kita bergabung di penyelenggara haji khusus saja untuk berangkat umroh dan menggunakan fasilitas yang tentunya lebih nyaman jika melaksanakan ibadah haji. Ini menjadi salah satu solusi, karena kalau yang saya tangkap dari pembicaraan yang disampaikan Pak tadi, mohon maaf Pak Iqbal, memang pemerintah sudah melakukan banyak sekali upaya-upaya untuk terkait dengan masalah kuota yang begitu panjang. Tapi sekali lagi ada formulasi yang karena ini terkait dengan selalu dengan keterbatasan wilayah yang ada di Saudi, terkait dengan kebutuhan seluruh negara di dunia untuk berhaji, bukan kita saja. Dan saya yakin bahwa masalah seperti ini bukan cuma dialami oleh Indonesia saja, negara muslimin pun selain Indonesia juga mengalami hal yang sama, karena memang haji tidak diatur seperti Saudi terkait dengan jumlah dan keterbatasan tempat seperti itu. Oke, Pak Ashar, ini kalau menurut pemantauan Anda ini kan selaku penyelenggara haji dan umroh, kalau dilihat-lihat dari pelaksanaan ibadah haji beberapa tahun sebelumnya, terutama sebelum pandemi, itu kira-kira dari negara mana ya yang biasanya tidak terlalu maksimal memanfaatkan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi? Biasanya di negara yang mendapatkan kuota yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar ya, misal Amerika itu. Iya. Tapi orang Indonesia Pak ya, tapi memanfaatkan kuota haji yang ada di sana. Oh ya. Iya, saya nggak tahu lah, mungkin mereka berkoordinasi dengan tempat atau punya syarat-syarat yang bisa dipenuhi oleh mereka sehingga mereka bisa berangkat dari tersebut. Oke, Pak Iqbal, ini apakah masuk ke bagian ke lobby-lobby dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bisa memanfaatkan kuota haji yang diberikan ke daerah-daerah seperti tadi Amerika Serikat, Jepang, yang mungkin penduduk muslimnya itu tidak terlalu banyak, Pak? Itu segala macam jurus lah. Oke. Kita sudah gunakan untuk melobi pemerintah Saudi dalam rangka penambahan kuota. Itu tadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi juga oleh pemerintah Indonesia terhadap aturan yang dikeluarkan. Ya, kalau ada kota yang tidak digunakan oleh negara lain, pemerintah Saudi sudah melobi juga. Kan ada keterbatasan waktu untuk menyediakan itu semua. Oh ya. Baik itu akomodasinya, transportasinya, tidak mendadak begitu, Mbak. Begitu ada kota langsung, tidak. Jadi ini saja dengan adanya
pemerintah Saudi sudah mengeluarkan bahwa jamaah dari luar Saudi bisa diterima, ini hanya kan baru 3 bulan terakhir, sebulan terakhir. Sebulan terakhir ya. Ya, sebulan ini kan kami malam ini bekerja terus untuk menyelenggarakan, mensukseskan penyelenggaraan operasional haji. Karena teman-teman pusat baru melobi ke Saudi terkait dengan akomodasinya, terkait dengan cateringnya. Jadi walaupun kota tersedia, tapi kalau waktunya sudah tidak cukup, ya siapa juga. Dan sampai teman kita terlantar juga kan di sana. Oke, jadi ada persoalan waktu juga di sini ya. Jadi Pak Iqbal, mohon maaf ini saya agak kurang paham ya. Persiapannya seperti sebelum tahun-tahun sebelum pandemi Pak ya? Apa karena pandemi 2 tahun ini kemudian tidak melakukan persiapan, atau terus tiba-tiba pemerintah Kerajaan Saudi memberikan kuota, atau seperti apa sebenarnya Pak? Oh iya, jadi pemerintah pusat itu sudah ada sampai 4 ini Pak. Peserta umpamanya dapat 100%, kuota dapat 50%, dapat 30% atau dapat 10%. Itu semuanya kita pemerintah pusat sudah menyiapkan itu. Sudah antisipasi ya, oke. Sudah ada alternatif. Dan ternyata kan yang kemarin yang dirapatkan Komisi 8 kan itu begitu ada pengumuman pemerintah Saudi 1 juta, pemerintah dan DPR kan sudah membahas kota. Jadi perkiraan sekitar 50%. Ternyata yang diberikan oleh pemerintah Saudi kan hanya sekitar 46% sekian. Jadi alternatif. Oke, jadi memang sudah ada antisipasi dan memang waktunya yang tidak mencukupi nih Pak Iqbal ya. Oke, Pak Azhar, penyelenggara haji dan umroh sendiri ketika mendapatkan kabar dari pemerintah bahwa kita dapat kuota 1 juta untuk seluruh Indonesia, ini apa saja yang dilakukan untuk persiapannya? Inilah yang saya maksudkan tadi. Ini menjadi sebuah tantangan dengan batasan waktu, kota, dan usia jemaah yang ada. Ya kita tentu saja harus ini harus berembuk bersama-sama dengan baik. Karena kan dari total 7.200 kuota yang diberikan kepada kami itu dibagi ke 809 asosiasi pada anggota-anggotanya. Sehingga kemarin kami sudah melakukan konsolidasi semua dengan Pak Irjen juga, Prof. Irmi. Ya, dan ibadah nanti. Data pun sudah mereka kan, tapi ya tergantung nanti hasil distribusinya dari Sekohat itu dan dari kesepakatan asosiasi sendiri. Oke. Baik Pak Azhar, saya ke Pak Iqbal lagi. Ini Pak Iqbal, tadi ada pendengar kita yang menanyakan tentang buat masyarakat yang sudah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah haji, kemudian berada dalam daftar tunggu dan terus melakukan tabungan, menabung ya sampai tabungannya itu tercukupi. Itu kira-kira dalam durasi waktu dia menunggu, tabungannya itu tetap berada dalam sistem pemerintah ya, sampai dia melunasi dan mendapatkan porsi untuk berangkat Pak ya? Ya, jadi dana yang di-store untuk mendapatkan porsi itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Sekarang bukan Kementerian Agama lagi yang kelola, tetapi Badan Pengelola Keuangan Haji yang dibentuk oleh pemerintah. Sejak tahun berapa itu Pak? Ya? Sejak tahun berapa Badan Pengelola Keuangan Haji ini? 5 tahun lalu, dari tahun lalu. Tahun lalu? Oh, baru setahun. Ya. Sejak 5 tahun lalu terbentuknya Badan Pengelola Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji yang diketuai oleh Pak Anggito. Iya. Nah, itu semua dana yang di-store itu aman.
pemerintah menjamin aman. Dan setiap tahunnya berkembang. Ini terbukti dana pelunasan kemarin yang tahun 2019 sekitar 18 juta sekian itu, itu bagi hasilnya yang setelah dikelola oleh Badan Keuangan Haji itu bagi hasilnya sekitar 1,8 juta. Ya. Mbak. Ya, terputus-putus ini Pak Iqbal. Halo. Iya. Ya. Ya. Jadi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Pak ya? Betul. Dan ada dana ini bisa dikembangkan dan hasil pengembangannya itu dibagi hasil dengan si pemilik dana. Dalam hal ini calon jemaah haji tadi. Betul. Oke. Kalau untuk mereka yang usianya sudah 65 tahun pada tahun ini, bagaimana dengan dana haji mereka kalau misalnya udah cukup nih Pak ya untuk berangkat haji, tapi kan nggak bisa karena ketentuan dari Saudi, dari kerajaan Saudi? Tadi saya bilang bisa juga pembatalan, atau ini kan kebijakan 65 tahun karena mengantisipasi ada wabah COVID ya. Iya. Nah, kalau tahun depan corona ini sudah menurun atau sama sekali sudah tidak ada, pasti kembali ke normal. Pasti kembali normal. 100% kota. Selain mengajukan pembatalan, tadi bisa dialihkan ke ahli waris begitu Pak ya? Bisa. Bisa ya, oke. Jadi mungkin kalau misalnya mau berangkat ada ahli waris, ya sudah dibatalkan, dananya kembali di rekening tabungan itu haji. Kalau ada ahli waris dan temannya tidak mau berangkat, diwariskan saja ke ahli waris. Oke. Ini kalau misalnya taruhlah saya misalnya sudah 65 tahun, terus saya ngukur kesehatan nih ya, ternyata wah kayaknya saya nggak sanggup nih secara fisik, saya alihkan saja deh kepada anak saya yang pertama, nanti biar anak saya yang pergi haji, boleh seperti itu Pak ya? Mana boleh? Misalnya saya nih sudah 65 tahun ini, punya dana haji, seharusnya berangkat tapi karena usia 65 tahun nggak bisa berangkat, terus saya ngitung kesehatan saya ini tahun depan mungkin nggak terlalu bagus lah ya untuk menunaikan ibadah haji, jadi saya alihkan saja ke anak saya yang pertama misalnya, boleh seperti itu Pak ya? Boleh. Oke, jadi ini salah satu trik juga ini ya. Jadi kalau memang punya kesempatan untuk berhaji, nomor porsinya sudah ada, dananya sudah cukup, kemudian seharusnya bisa berangkat tapi terhalang usia, bisa dialihkan ke ahli waris, dan nanti tentunya ahli waris ini mudah-mudahan ya bisa melaksanakan badal haji di sana untuk yang bersangkutan, soalnya sudah nunggu lama ini ya, apalagi usia juga sudah tua. Oh ya, ngomong-ngomong tentang usia ini Pak Iqbal, ada beberapa masyarakat kita tadi, pendengar kita yang menyampaikan sebaiknya kalau mau pembatasan itu jangan pembatasan usia tapi pembatasan kesehatan ya. Jadi harus screening kesehatan, kalau biar 80 tahun kalau masih kuat jalan bolak-balik lapangan kan nggak apa-apa untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bagaimana menurut Pak Iqbal? Itu saya kembali lagi yang saya katakan bahwa ini kebijakan Saudi ya, oke. 65 tahun itu kebijakan. Jadi kami pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat. Nah, oke. Ya jemaah yang berhak menentukan. Karena kebijakan jemaah haji yang sudah lengkap dananya, nomor porsi sudah ada tapi terhalang usia, kemudian juga bagi mereka yang masih harus menanti di daftar tunggu yang panjang sampai puluhan tahun ini, Pak Azhar silahkan. Ya, jadi sebenarnya terkait masalah haji ini, saya sampaikan Pak Iqbal tadi, keinginan pemerintah itu besar untuk mau mengumpulkan jemaah sesuai dengan keinginan mereka, tapi sekali lagi kita selalu atur dengan aturan yang ditetapkan oleh Saudi selaku negara penerima jemaah haji. Satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Gitu. Jadi kan kita besar tapi dibatasi oleh aturan yang ada di Saudi. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap bersabar
memang aturan 65 tahun ini kan aturan yang baru dikeluarkan pada kondisi seperti ini gitu. Kita berharap tahun depan insya Allah diikuti oleh lebih pemerintah yang lebih maksimal, terus tidak ada batasan usia terkait kebijakan karena masa pandemi, kuota juga insya Allah kalau kita sukses bisa bertambah. Insya Allah Bapak Ibu di tahun depan yang tertunda itu bisa diberangkatkan lagi. Mari kita sama-sama berdoa insya Allah Pak Ibu semua sudah terhitung sebagai pahala di sisi Allah. Amin. Tetap kita berdiri saja, berdoa, gitu ya. Sehingga jika situasinya membaik, insya Allah Pak Ibu sudah bisa berangkat haji. Amin. Oke. Dan jangan lupa juga memanfaatkan layanan dari penyelenggara haji dan umroh ya, terutama untuk umroh plusnya mungkin bisa menjadi satu solusi. Jika memang nantinya butuh keluarga, ini menjadi edukasi juga bagi usia muda, usia produktif untuk mempersiapkan pendanaan fisik itu. Ingin mendapatkan kemudahan bisa lebih cepat, lebih nyaman ya silakan. Banyak teman-teman yang menjadi haji khusus yang menyediakan layanan keberangkatan bisa ya harus dengan lebih lama. Baik. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, ada hal-hal yang disampaikan Pak Iqbal terutama untuk para jemaah haji kita yang masih harus menunggu puluhan tahun ini Pak. Silakan. Tadi itu untuk mewariskan kuota ke ahli waris meninggal dan sakit permanen ya. Oh, sakit permanen Pak ya? Ya, sakit permanen. Dengan bukti dari rumah sakit pemerintah bahwa si A memang sakit permanen. Baik. Baru bisa diwariskan ke ahli waris. Kalau tidak berarti harus mengajukan pembatalan seperti itu Pak ya? Ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan Pak Iqbal untuk para calon jemaah haji yang masih harus menunggu puluhan tahun Pak? Pada jemaah haji, kami sebagai pemerintah mohon maaf bahwa tahun ini kuota sangat terbatas. Ya, pemerintah Saudi memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia itu hanya sekitar 40%. Jadi pada dengan sendirinya kuota untuk Pulau Seratus itu hanya 3.300. 1.300 itu dibagi ke 24 kabupaten berdasarkan dengan jumlah penduduk muslim. Nah, itulah keterbatasan itu kota yang diberikan yang sangat terbatas pada Sulawesi Selatan. Nah, ini kami harapkan pada jemaah haji untuk sabar, berdoa semua agar penyakit COVID ini sudah melandai dan sama sekali hilang di bumi kita ini, dan insya Allah tahun depan kota normal kita akan memberangkatkan jemaah haji sesuai dengan kota tersebut. Amin. Kembali seperti biasa. Baik. Ya. Pak Ashar dan juga Pak Iqbal, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi seluruh calon jemaah haji yang sudah berdebar-debar ini ya, menantikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan semoga diberi kesabaran sampai tuntas, sampai bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Terima kasih sekali lagi Pak Ashar, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan dua narasumber, yaitu Bapak Haji Ashar Ghazali, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Sulawesi Selatan, dan juga Pak Iqbal, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi intinya adalah buat para calon jemaah haji yang usianya 65 tahun ini dan tidak sempat diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji karena aturan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa yang berangkat haji itu 65 tahun ke bawah, maka untuk Anda yang 65 tahun ke atas ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah menanti tahun depan untuk perubahan aturan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi terutama untuk pandemi COVID-19. Kemudian juga yang kedua, Anda bisa melakukan pembatalan dengan cara menarik kembali dana haji Anda. Dan yang ketiga adalah mewariskan porsi haji ini kepada ahli waris, istri atau suami atau anak ya.
Itu tapi dengan persyaratan bahwa yang bersangkutan ini sakit permanen dengan bukti dari rumah sakit pemerintah. Itu bisa diwariskan dan mudah-mudahan jika diwariskan pada ahli waris yang tubuhnya lebih sehat, lebih bisa menjalankan ibadah haji dengan baik, ini bisa mendapatkan nanti ketika selesai haji ya, bisa dilaksanakan badal haji ya untuk orang tua yang bersangkutan. Nah, pendengar, itu dia beberapa kesimpulan dari perbincangan kita pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyempurnakan keislaman Anda dengan menunaikan ibadah haji, maka ada baiknya Anda mulai merencanakan ya untuk bisa menunaikan ibadah haji, baik itu melalui jalur ONH biasa atau melalui jalur ONH+. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa di edisi kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ramadan merupakan program besar yang Allah hadirkan untuk kita menjadi pribadi yang baik dan menebar kebaikan, membawa Islam yang rahmatan lil alamin bagi semesta. Karena itu puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga mengendalikan diri dari perbuatan dosa, terutama menyakiti sesama dengan perkataan, perbuatan, ataupun status-status kita di media sosial. Ramadan juga mengandung semangat kepedulian terhadap sesama dengan berbagi dan memperkuat silaturahim, memberi buka puasa, membantu fakir miskin, mengeluarkan zakat, infak, sedekah adalah perbuatan yang disyariatkan di bulan mulia Ramadan ini. Mari manfaatkan bulan mulia Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amaliyah dari kita semua. Saya Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan amaliyah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani waktu makan sahur Anda, Bang Mahur, bangun makan sahur. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar di acara Bang Mahur, bangun makan sahur. Pendengar bisa bergabung di telepon 082133339440. Yang mau bergabung saya tunggu dengannya sekarang ya. Anda bisa saling berbagi cerita seputar suasana sahur sambil menikmati sajian sahur Anda. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Mahur. Bang Mahur, sahur. Dari siapa di mana ini? Dari Ambok Nai, Kak Ida. Dari Ambok Nai, bagaimana kabar ini subuh hari ini Ambok Nai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga lancar. Bang Mahur, bangun makan sahur di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Serba-serbi Ramadan, rangkaian informasi seputar keunikan aktivitas warga jelang berbuka puasa, kondisi arus lalu lintas, referensi tempat dan kuliner Ramadan. Pendengar dari lokasi tempat kami melaporkan, tepatnya di Jalan Mapanyuki Makassar, dapat kami informasikan situasi terkini di salah satu ruas jalan yang setiap tahunnya menjadi lokasi tempat berjualan jajanan takjil menu berbuka puasa. Baik pendengar, saat ini saya berada di Jalan Pacarakang Daya, di mana di sekitar sini merupakan pasar yang selalu buka selama 24 jam, apalagi di bulan Ramadan ini buka dari sore bahkan hingga subuh. Dari Daya, saya Karina Kandi melaporkan. Laporan reporter dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menemani aktivitas Anda jelang waktu berbuka puasa. Baik pendengar RRI, dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat bahwa sore hari ini di Pantai Manakara berjejer pedagang kaki lima untuk menjajakan takjilannya. Pendengar, saat ini saya berada di Lapangan Merdeka, di mana hari ini saya akan melaporkan terkait situasi kondisi ngabuburit atau lokasi buka puasa di Lapangan Merdeka. Demikian laporan Febrian Januar, reporter dari RRI Bone, kembali ke studio. Serba-serbi Ramadan di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya.
kasih. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Ran dengan Dekat di Hati, sebuah lagu yang sudah bawa kita 10 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Lintas Informasi Sulawesi Selatan akan segera mengisi kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Kamis 28 April 2022. Dan selepas Lintas Informasi Sulawesi Selatan bersama rekan kami Fitriani Rahman, sebentar saya akan balik lagi menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, sebagai pengantar ya, lagu pengantar kita akan lewatkan dulu. Yang berikut ini ada Noah yang akan hadir dengan Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi. Yang bersedih tak begitu tenang.
cerah untuk jiwa yang sepi, begitu terang untuk cinta yang mati. Bersama beriringan, tetap satu walau tak ada hubungan atau kepastian. Sampai kapan begini, bergandengan tangan walau tidak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Tetap satu walau tak ada hubungan atau kepastian. Sampai kapan begini, bergandengan tangan walau tidak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Ku tak tahu apa aku sebodoh itu. Ku sedang menunggu atau buang waktu. Bergandeng tangan walau tidak pacaran. Bergandengan tangan walau tidak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Bergandengan tangan walau tak pacaran, bukan juga bisa disebut teman. Kita ini apa? Aku juga heran. Kau maunya apa? Pacar atau teman? Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Dan seperti biasanya Lintas Informasi Sulawesi Selatan memberikan informasi tentang aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan berbagai instansi yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, untuk Anda dimanapun berada,
Sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kita dengarkan dulu satu persembahan berikut ini. Hari-hari berlalu, terasa lama bagiku. Sampai kapan ku di sini menantikan yang tak pasti. Apa kabar dirimu? Sedang apa kau di sana? Ku dilema, ku ingin pulang. Andai ku bisa mempercepat waktu, tak sabar jumpa denganmu. Mentari tenggelam, menjadi saksiku merindu. Setiap satu hari yang ku lewati, terasa seribu hari. Satu hal yang pasti, ku hanya ingin pulang ke rumah. Pulang, 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 pulang ke rumah. Tak cukup memandang rupa, tak cukup mendengar suara, hanya lewat layar, tak bisa membayar rindu. Aku harus kembali meninggalkan semua ini. Ku dilema, ku ingin pulang. Andai ku bisa mempercepat waktu, tak sabar jumpa denganmu. Mentari tenggelam, menjadi saksiku merindu. Setiap satu hari yang ku lewati, terasa seribu hari. Satu hal yang pasti, ku hanya ingin pulang ke rumah. Sungguh aku ingin pulang, sungguh aku ingin pulang. Sungguh aku ingin pulang, sungguh aku ingin pulang. Andai ku bisa mempercepat waktu, tak sabar jumpa denganmu. Mentari tenggelam, menjadi saksiku merindu. Setiap satu hari yang ku lewati, terasa seribu hari. Satu hal yang pasti, ku hanya ingin pulang ke rumah. Pulang, 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 ke rumah. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Baik pendengar, kita bersama di Lintas Informasi Sulawesi Selatan dan kebersamaan ini saya dengan Dr. Muhammad Hidri Alwi tentunya ya, Ketua Basnas Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Hidri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentunya kita bicara jelang Lebaran harus ada kewajiban bayar zakat nih. Iya, betul-betul. Ya baik, Iya. dari kegiatan aktivitas Badan Amil Zakat Infak Sedekah Sulawesi Selatan tentunya sekarang sudah pada sibuk ya. Iya, betul Bu. Iya, boleh kami ketahui lebih jauh bagaimana sebenarnya tentunya untuk persiapan bagi masyarakat kita umat muslim untuk bisa segera menyelesaikan zakat fitrah dan bagaimana penyalurannya. Silakan Pak Hidri. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang salah satu kewajiban seorang muslim untuk menyempurnakan Ramadannya itu dengan kewajiban mengeluarkan zakat ya. Zakat fitrah ini hanya dikeluarkan sekali di bulan Ramadan, sekali setahun. Ya, jadi tentu dianjurkan. Memang dalam pandangan fikih ya, kewajiban zakat di bulan Ramadan itu memang pada saat pada malam Ramadan.
Yeah. Ya, pada malam Idul Fitri. Jadi menjelang Idul Fitri. Malam takbir biasanya ya. Malam takbir ya. Malam takbir itulah yang paling bagus kita mengeluarkan zakat fitrah kita ya. Jadi banyaknya itu 3,5 liter ya. Kalau paling bagus mungkin mau 4 liter lebih bagus atau 2,5 kilo. Dan beras yang kita berikan itu haruslah beras yang seperti yang kita makan. Nah, nanti makanan kita beras pulen atau beras mandi, kita kasih orang beras yang kualitas di bawahnya, tidak boleh, harus sama dengan yang kita makan. Iya, boleh di atasnya begitu ya? Oh, lebih bagus lagi di atasnya, ya, lebih berberkah lagi. Namun memang kalau semua mau membayar zakatnya pada malam takbiran itu kan kasihan nanti pengurus ya, panitia zakat. Ambil zakatnya. Jadi, jadi bagusnya memang sekarang itu sudah bisa mulai ya. Yang ada menyebut sunnahnya itu 2 hari sebelum malam takbiran. Ya, jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri ya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu harus cepat ditunaikan ya, sampai menjelang khatib mau naik baca baca khutbah Idul Fitri. Nanti kalau lepas itu orang baru bawa zakatnya itu tidak dianggap lagi zakat fitrah, tapi sudah dianggap sebagai sedekah. Ya, sekira gitu ya. Mungkin untuk sedikit merefresh pengetahuan kita ini, Pak Hidri. Yang membedakan zakat fitrah ini dengan zakat-zakat lainnya sebenarnya apa? Kenapa kita harus menghitungnya itu dengan menggunakan apa yang kita makan begitu? Bukan seperti yang lain. Betul, karena itulah ini memang kita selalu merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi ya setelah Al-Quran ya. Jadi memang diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi itu mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ya. Jadi dulu itu kan tidak ada takaran 3,5 liter ya. Jadi hanya disebut saja misalnya 1 mud, berapa itu 1 mud ya. Jadi para ulama kemudian mengkonversi dalam bentuk ada juga dalam bentuk berapa liter atau berapa kilo. Karena itu kan dulu ada ukuran 1 mud, 1 sa. Jadi berdasarkan itulah dikonversi, diambil kesimpulan bahwa zakat itu memang zakat fitrah itu memang keluar 3,5 liter ya. Ada yang biasa menyempurnakan sampai 4 liter. Berdasarkan hadis karena waktu zaman Nabi itu kan belum dikenal liter, boleh dikenal berapa kilo. Jadi yang ada waktu itu hanya disebut oleh para ulama seperti yang Nabi sebutkan itu, maka kemudian mereka mencari berapa sih besarnya itu 1 mud itu. Kira-kira kalau dalam bentuk tempayan berapa besar sih? Maka itu yang kemudian dikonversikan seperti itu. Ya, jadi zakat fitrah ini memang zakat untuk mensucikan kita punya jiwa. Yang namanya saja fitrah. Manusia itu kan punya fitrah. Fitrahnya itu adalah kesucian. Jadi kesucian fitrah inilah yang kemudian disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu puasa kita, salat tarawih kita, sedekah kita yang lainnya, ya baca Al-Quran, itu belum sampai, ya, belum dibawa menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena ditunggu itu zakat fitrah. Setelah kita menunaikan zakat fitrah, maka dibawalah sampai kepada Allah seluruh amal Ramadan kita. Ya, gitu Bu. Ya. Iya, jadi ini juga untuk mengingatkan kembali untuk umat Muslim yang tentunya jangan sampai terlupa. Ya, bahwa ada kewajiban zakat fitrah. Nah, ini juga penyalurannya, Pak Hidri. Apakah memang karena ada saya dengar katanya tidak untuk tetangga dan keluarga. Apakah itu benar? Ya, jadi begini. Pada prinsipnya zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Jadi ini 2 saja yang diberikan. Jadi kalau kita punya tetangga orang miskin ya atau fakir, maka boleh. Tetapi bagusnya itu kita bawa ke panitia amalia Ramadan. Apalagi kan biasa masjid-masjid itu sudah ada membentuk panitia penyaluran zakat. Apa bagusnya kalau kita bawa ke sana? Tentu kan dicatat, ya dilihat, lalu didoakan. Nah ini yang bagusnya ini. Jadi para kita yang mau zakat itu jangan simpan saja anunya, dititip namanya. Ini 5 orang 1 keluarga zakat. Ya, bawa ke panitia, biasanya itu sudah ada di masjid.
Lalu nanti dia akan didoakan. Doa itulah yang paling penting ya, minta keberkahan harta kita, ya minta supaya amalan-amalan kita diterima. Nah, dan pasti pada saat itu zakat fitrah itu harus dibagi sebelum khatib membaca khutbah Idul Fitri. Ya itu harus disebar. Jadi insya Allah kalau tetangga kita orang-orang miskin, itu kan kalau ada masjid dekat rumah pasti kan dapat ya. Jadi kita bisa bayangkan orang miskin pun kalau dia kelebihan beras, dia juga zakat. Jadi dia tidak cuma hanya menerima, dia juga bisa, karena seluruh umat Islam mau kaya mau apa, bahkan bayi yang baru lahir ya sebelum Idul Fitri itu tetap wajib keluar zakatnya. Nah, pada orang-orang miskin juga mungkin pada waktu itu dia kelebihan, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi kalau kita mau langsung, sebenarnya boleh juga sih, tapi itulah gunanya supaya terarah, administrasinya bagus, pencatatannya bagus. Ya karena itu nanti masjid itu akan melaporkan nanti pada ambil zakat. Kalau dia UPZ, unit pengumpul zakat dari Basnas, maka dia akan melaporkan berapa jumlah zakat fitrah, itu bagusnya. Ya jadi itulah kita bawa di masjid supaya nanti di situ mereka yang akan menyalurkan dan tentu didoakan kita punya zakat fitrah kita. Iya. Ini bisa dibayarkan tidak dengan bentuk beras ya, bisa uang begitu ya Pak Hidri ya? Iya, tetapi lebih afdalnya itu beras. Ya karena itu yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Tetapi kalau mau uang, ada juga ulama membolehkan karena melihat kepraktisannya. Ya, karena niatnya kan sudah bayar zakat fitrah, maka dia dinominalkan berapa jumlah uangnya. Ya tergantung berapa harga beras. Ada tingkatan-tingkatannya, ada yang 35.000, 40, ada 50. Tergantung kita. Kalau kita makan beras mandi, berapa harganya per liter, dikonversi berapa nominal rupiahnya. Jadi itu yang kita bayarkan. Itu boleh, tapi jauh lebih afdal kalau beras, karena itu yang disebut dalam hadis Nabi. Iya, jadi ini semakin hatam lah kita ini ya untuk segera zakat fitrah. Baik, betul, selain zakat fitrah yang kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat saat sekarang, apa kegiatan lain di Ramadan ini Pak Hidri? Ya, kegiatan lain ya tentu tetap ya kami akan terus standby karena baru-baru ini Polda menyerahkan zakat fitrahnya, dan itu kami cepat ya sesuai amanah, karena Polda UPZ dari Basnas Provinsi kami langsung membawa ke seluruh apa yang dari catatan Polda itu kita sebar dari jumlah seluruh yang jumlahnya 118 juta itu kita sebarkan cepat, karena itu zakat fitrah itu harus habis sebelum salat Idul Fitri. Jadi soalnya. Itulah sebabnya para panitia ya itu jangan menyimpan ya, jangan ini ya. Kemudian dari zakat fitrah itu di situ kita tidak boleh mengambil misalnya upah transportasi, karena tidak ada hak ambil di situ ya. Semua dijalankan karena Allah. Ya, karena itulah sebabnya kita betul-betul apalagi petugas ini ya tentu memohon keridhaan Allah, memohon pahala yang baik berkhidmat kepada orang miskin, orang-orang susah di antara kita. Maka itulah kita membagikan zakat fitrah supaya mereka juga bisa merasakan berlebaran dengan baik. Ya, jadi tentu inilah yang kami terus sampai malam takbiran kami terus standby di kantor Basnas. Ya. Iya, baik. Yang terakhir ini Pak Hidri, bagaimana dengan zakat mal yang ada di bulan Ramadan? Ada juga yang kemudian menyerahkan zakat malnya? Betul. Jadi zakat mal itu ya biasanya yang menyerahkan itu mal kan banyak, ada emas, ada perak, ada perdagangan, ada pertanian, ya ada termasuk itu sudah ada zakat surat-surat berharga, properti. Nah, yang biasa memang banyak itu zakat mal yang mereka simpan uangnya selama 1 tahun. Jadi nisabnya itu setara dengan 85 gram. Jadi kalau harga emas sekarang 1 gram itu taruhlah 1 juta, maka duit kita itu kan 85 juta. Ya, kalau kita sudah punya uang 85 juta kita simpan dari Ramadan lalu, setelah kita lihat di deposit kita 85 juta, maka saatnya inilah kita keluarkan. Jadi itu namanya haulnya 1 tahun. Iya, memakai penanggalan Islam. Sabnya itu berapa yang harus dikeluarkan, batas kita punya harta itu nisab namanya 85 gram, berarti 85 juta. Jadi kalau Anda punya uang 85 juta, maka keluarlah
2,5. 2,5. Apalagi kalau 100 juta keluar 2.500.000. Iya. Jadi jangan kalah sih begitu mau Ramadan belanja 5 juta, sisa 80 banyak, jangan. Karena itu akan memberkahi kita punya zakat. Iya. Hampir semua orang yang rajin mengeluarkan zakat itu tidak akan pernah diberi kesusahan. Allah mudahkan karena memang arti zakat itu at-tahur, mensucikan, membersihkan. An-numu, menambahkan, jadi bertambah. Seperti yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tahu berterima kasih, kata Tuhan, kalau kau suka memberi apalagi zakatmu, aku akan tambah. Itu terjadi pada orang-orang yang suka memberi, akan terus bertambah. Tapi kalau kamu kikir, kata Tuhan, itu siksaku akan sangat pedih. Kalau kamu kufur dari nikmat, ya. Jadi bagi yang punya harta, ya kita bersihkan harta kita sucikan. Jadi pada hakikatnya harta yang kita berikan kepada orang itu bukan membantu dia, membantu kita. Karena di situ di harta kita itu ada miliknya orang fakir, ada miliknya orang miskin. Iya. Jadi kalau harta itu disimpan, tidak disalurkan, ya cobalah ibaratnya apa? Seperti air itu kalau disimpan di satu bejana, ya tidak Tumpah, dibuka, ya. ditutup, tidak mengalir, pasti busuk, pasti kotor. Iya. Jadi ketika air itu keluar, dia bersih, dia jernih. Begitulah harta kita. Dan akan terus ditambah oleh Allah. Iya. Ya, jadi itu zakat fitrah, ya itu yang membuat kita bisa tenang karena zakat yang kita keluarkan itu akan menjaga harta kita, itu akan menjaga kita. Tapi kalau tidak kita yang jaga harta kita akan stres. Iya, jadi tidak ada orang miskin karena dermawan begitu ya, Pak ya. Betul. Nabi sudah menjamin itu. Tidak akan miskin orang yang suka memberi. Iya. Jadi orang-orang kaya, coba lihat itu orang-orang kaya di dunia, kayak Bill Gates yang punya duit lebih 1.500 triliun, itu menggelontorkan dananya itu jutaan miliar, malah semakin bertambah loh duitnya. Iya. Padahal ini mereka tidak belajar agama, tapi mereka adalah para filantropi yang memang mau berbagi. Ya, jadi saya biasa ibaratkan, kalau mau banyak rezeki kita, pancing-pancing Tuhan. Sama kalau kita memancing, mau dapat ikan sekepal, pancingnya ya kecil-kecil. Iya. Memberilah. Memberi itu ya jangan selalu berpikir nanti kurang, nanti susah, tidak. Ya, makanya itulah sebabnya orang-orang yang selalu memberi itu akan selalu didoakan oleh orang-orang yang diberi. Ya. Kemudian ya Tuhan lihat, oh ini orang amanah, saya tambah lagi. Tapi kalau dia sendiri pelit, waduh nanti seret-seret dia punya harta. Iya. Hartanya mutar di situ saja. Betul, iya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Idri. Tentunya mudah-mudahan juga sudah bisa tersalurkan seluruh zakat fitrah sampai menjelang hati berada di atas mimbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita baru saja bersama dengan Dr. Muhammad Hidri, Ketua Basnas Sulawesi Selatan, dan kita sudah mendengarkan dengan seksama bagaimana aktivitas yang dilakukan di sana dalam rangka menjelang penyaluran tentunya zakat fitrah sebelum tiba di hari raya. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
Menyusuri jalan provinsi Makassar Maros yang padat, hingga menepi pada alam yang menunjukkan kegagahannya. Deretan kars menjulang kokoh bagi prajurit menjaga warisan dunia. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, salah satu primadona wisata alam yang menyimpan harta tak ternilai. Memasuki kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, penanda kupu-kupu besar dan patung kera raksasa seolah memberi sambutan selamat datang kepada pengunjung. Deretan toko souvenir khas Bantimurung berjajar rapi tepat di bagian kiri dan kanan loket pembayaran tiket. Gemuruh suara air terjun yang memukau mengalir deras. Air sungai dengan tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, serta ribuan kupu-kupu dengan bebas menari mengikuti alunan air Bantimurung. Menurut sejarah, sesuai dengan penamaannya, Bantimurung berasal dari kata benti dan merung yang berarti air yang bergemuruh. Jadi Bantimurung itu berasal dari ini ya, Bentimerung. Bentimerung itu bahasa Bugis yang artinya benti, artinya air, merung itu gemuruh. Jadi benti itu bahasa Bugis kuno ya. Ya benti yang air yang dari atas, merung air yang bergemuruh. Jadi Bantimurung air yang bergemuruh diistilahkan dalam bahasa Indonesia Bantimurung, tempat membanting kemurungan. Kalau ke sini murung-murung, dibanting murungnya jadi ceria, gembira. Karena ya sebelum dijadikan taman wisata alam kan dulu memang dinamakan Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung
tidak hanya menyajikan pesona air terjun, tetapi juga menghadirkan pesona ribuan kupu-kupu yang terbang bebas di seluruh kawasan Bantimurung. Olehnya itu, Bantimurung juga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly, sebuah julukan yang diberikan oleh Alfred Russel pada tahun 1857. Keanekaragaman kupu-kupu di Bantimurung juga mendasari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung untuk mengembangkan penangkaran kupu-kupu yang juga berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum. Selain itu, beberapa spesies kupu-kupu di Indonesia, bahkan dunia, terutama spesies langka dan spesies yang telah punah, dapat disaksikan dalam Museum Kupu-Kupu. Kalau kita berbicara tentang kupu-kupu kan di Bantimurung ini kan memang kita terkenal dengan spesies kupu-kupu ya. Karena di sini salah satu spesies terbanyak di Indonesia, bahkan mendunia. Di Museum Kupu-Kupu itu hampir seluruh Indonesia memang ada spesiesnya di museum itu. Yeah. Tapi yang paling banyak kita kan di sini di Bantimurung itu sebanyak 247 spesies. 247 jenis yang ada di Bantimurung itu yang tercatat di buku Taman Nasional. Tapi itu masih bisa melebihi lagi. Kalau yang jenis langka yang ada di Bantimurung sekarang, kalau yang istilahnya yang ikonnya di sini ikonnya itu ada namanya kita Graphium androcles, ada Papilio blumei. Kalau Graphium androcles itu dijadikan salah satu lambang ini baju batik ASN Kabupaten Maros. Kalau Papilio blumei dijadikan sebagai lambang OSIS SMA Bantimurung. Dan ada juga lagi jenis kupu-kupu raja kita di sini namanya Toroides hippolytus. Dan ada juga lagi namanya Toroides helena. Makanya di luar itu kita punya penangkaran dinamakan Sky Helena Brick karena terinspirasi dari nama kupu-kupu ini, Helena. Keindahan dan keanekaragaman kupu-kupu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Oleh karena itu, beragam langkah dilakukan pengelola dan masyarakat sebagai upaya pelestarian spesies kupu-kupu yang ada di Taman Nasional Bantimurung. Kalau pertama sih kita melakukan namanya penangkaran. Penangkaran itu di sini ada kita hasil budidaya masyarakat sini memang ada kolektornya. Kenapa kita melakukan penangkaran? Supaya kita ini bisa melakukan namanya kawin silang, supaya bisa muncul spesies-spesies baru. Biasa kan orang bertanya, kenapa sih di Bantimurung ini banyak kupu-kupu? Karena ada 3 faktor. Pertama, cuacanya cocok di sini. Yang kedua, banyak makanannya atau pakamnya tumbuh di alam bebas. Dan yang ketiga di sini tidak ada predator burung atau pemangsa ulat. Makanya kupu-kupu bisa bertahan di sini. Kalau kita berbicara tentang